Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama pengurus Langgar Al-Japar Kampung Kelurahan Bugis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan para habaib yang telah menghadiri acara Isra Mi'raj di Langgar Al-Japar ini. Kemudian kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayah juga kita pada malam hari ini bisa hadir, bisa berkumpul di Langgar Al-Japar ini untuk mengikuti rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada malam hari di Langgar Al-Japar ini akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga Kelurahan Bugis yang telah berpartisipasi menyumbangkan baik yang berupa materi maupun berupa uang atas terselenggaranya penyelenggaraan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan ataupun kehilapan-kehilapan yang kami buat, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam penyelenggaraan ini masih ada terdapat kekurangan dan kehalangan-halangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita dengarkan ceramah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Guru Haji Muhammad Rusdi Abdul Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih kurang kompak. Mudah-mudahan yang menjawab kesalahan tadi itu duitnya dibanyakan Allah. Apa hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini disampaikan Allah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ziarah ke makam Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan cucu beliau serta keluarga dan sahabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda sabaqal awalim fil wujudi bi asmaha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'al bala wal waba wal marad wal alam. اسمه طاهر المطهر المعطر المنور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللحم والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع ثقلين سيد محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب وعلي النبي الحرمين محمود بن رب الماشر المغربين أما بعد
فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه نبي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang ulun hormati dan muliakan hadratul habaib wa syara'if, yang sama-sama kita melihat yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apabila kita memang benar-benar ingin menjadi pengikut Imam Syafi'i, beliau pernah berfatwa, ya ahla bait Rasul, kata beliau, wahai ahli bait Nabi, wahai ketua keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung tu balik baik. Dulu kalau terbalik kada sah mana. Hujan hari. Untuk ada lapis. Ya ahli bait Rasul, wahai orang-orang keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbukum, cinta kepada kalian, fardun min Allah minal Quran anzalahu. Cinta kepada kalian itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Minal Quran anzalahu, dari Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua benar-benar hati kita dicintakan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nakhusu bizikri hendak kita Habib Fadlil Fadli, Habib Saiful bin Yahya bin Yahya, alhamdulillah hadir juga Habib Syekh Al-Hinduan bin Mustafa Al-Baqud. Jangan Al-Baqud belah. Kalau ada yang nyebut Al-Baqud perlu ditanyakan kehabibannya itu. Sebab ada sebutan yang bubuhan al-al itu kayak Al-Ghazali lah itu. Yang belum hormati juga Habib Umar Hussein Al-Ghazali, Habib Bagir Mubarak Segar, ayahanda kita Al-Habib Abdul Rahman Bahashim. Kalau Al-Bahashim Pak, kalau panjang sebutnya Al-Bahashim, jujur itu keluarga Bahashim. Kalau Al-Bahashim kelajuan alnya. Juga alhamdulillah Hafid Gabdi Bibrizal bin Sahil Jamadullah dan marhabaib yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada semua yang hadir ini malam. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik yang sekarang ataupun yang tertunda ataupun yang akan datang. Dan utamanya mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan kenan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati dan muliakan akhina fillah, guru-guru yang hadir di malam, Guru Mursalin, Guru Muhammad Hatta, dan yang lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat ulun dengan semua yang hadir, dari guru-guru yang Guru Syarif alhamdulillah juga berhadir, juga para jamaah hadirin hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jam berapa orang jam setengah ya. Habibnya mau jam setengah, kalau kita sejam setengah biar jam
kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Atau kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru minas salati 'alayya fa innaha tudfi'u ghadwa jabbar wa tuhimmu biyada syayatin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji syukur kepada Allah SWT, ucapkan serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di Langgar Al-Ja'far. Dan tidak lupa juga yang ulun hormati pengurus Langgar Al-Ja'far dan panitia pelaksana perayaan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dikayakan Allah daripada segala makhluk. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan bisa melangsungkan acara ini setiap tahunnya dan setiap tahun tambah meriah. Ini alhamdulillah terbanyak daripada tahun tadi kayaknya. Tahun tadi corona, tahun dulunya juga. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya bertambah banyak. Artinya bertambah banyak orang yang cinta kepada Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang perlu kita bicarakan, kenapa setiap acara-acara itu kita mengadakan acara maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini acara Isra Mi'raj yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya orang sesudah penyampaian kata sambutan, kemudian mengaji, langsung ceramah atau pidato. Sekarang setiap acara selalu diawali dengan maulid pada kebanyakannya. Namun tidak hanya acara Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, acara maulid ini bisa jadi dimulai waktu orang mau acara walimatul urus, anak berkawinan, mau sunatan, mau bertasmiyah, tasmiyahin anak, baca maulid dulu. Kemudian ujar orang Banjar hendak menghanyari rumah, supaya berkah rumah dibacakan maulid. Kenapa demikian? Karena ini amal ibadah yang paling bagus, ujar guru dikerjakan, mengambil daripada dalil yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid radhiyallahu anhu, Simtut Turar, yang ditulis beliau, wa ma akramahullahu fi maulidihi minal fadlil ladzi 'ammal alamin. Tidak ada yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang lain dikumpulkan dibanding dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia adalah maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang ditulis oleh Al-Imam Ali Al-Habib Ali Sahibul Maulid pun, baginda Nabi Muhammad SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Aku adalah awal-awal nabi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirahum fil ba'ts, akan tadinya aku ini, kata Nabi SAW,
yang terakhir diutus. Yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang pertama diciptakan Allah, akan tetapi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurnya. Kemudian Allah mengutus terakhir sesudah nabi-nabi yang diciptakan Allah daripada nur Nabi Muhammad sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menyatakan ini lagi, kata Al-Habib Ali Sahibul Maulid, waqad ta'addadat riwayat, dan sungguh berbilang-bilang riwayat. Artinya riwayat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Nur Muhammad, kejadian baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, ta'addadat, berbilang-bilang, banyak jumlahnya, tidak sedikit. Contoh misalnya, seumpama kali yang kira-kira sama. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, laulaka lamma khalaqtul arda. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, jikalau tidak engkau wahai Muhammad, ujar Allah Subhanahu wa taala, lamma khalaqtul arda, tidak kuciptakan dunia dan segala isinya. Rawahu Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kemudian lagi, Nabi SAW bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang-orang yang beriman itu adalah dari diriku. Jadi yang diakui Nabi itu hanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berimannya adalah orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-ciri khas orang-orang yang beriman, adalah orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW diutus yang terakhir itu adalah menjadi sebab kemuliaan yang paling besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali, wa asyrafuhu mauluda, dan yang paling mulia itu adalah mauludnya Nabi, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena seandainya baginda Nabi Muhammad SAW tidak diutus terakhir atau tidak dilahirkan di muka bumi ini, maka perbuatan kita santai-santai saja, tidak akan mengerjakan sembahyang, tidak akan mengerjakan puasa, tidak bayar zakat, tidak sholat, sembahyang sholatnya, tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Kenapa? Karena Islamnya tidak ada. Karena tidak ada Islam. Sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, baru Islam itu ada. Sebelumnya cuma agama Allah yang ada. Sholatnya pun tidak ada, mereka sholat dengan inhina. Jadi sholat ini bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita kepada Allah, Allah ciptakan melalui sholat yang diperintahkan oleh Allah,
yang diambil langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke Lauhul Mahfuz tanpa perantara. Walaupun baginda Nabi SAW dalam perjalanan itu diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail, akan tetapi Nabi SAW tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai terkecoh bahwasanya kadang-kadang kita memikirkan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu naik ke langit bertemu Allah. Padahal Rasulullah tidak pernah berpisah sekejap pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dari diciptakannya sampai nanti berkumpul dengan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Kita yakin orang-orang yang memuliakan Rasulullah akan dikabulkan Allah bersama orang yang dicintainya. Kemudian perjalanan Isra Mi'raj ini sudah disampaikan oleh mereka para ulama, para habaib, guru-guru. Walaupun sudah lewat, ini sudah masuk 7 Sa'ban ya. Tapi Isra Mi'raj ini tidak pernah berakhir. Setiap saat kita kerjakan. Karena peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa sholat itu adalah Isra Mi'rajnya kita untuk bertemu Allah. Kalau kita bertemu Allah wajar. Kalau baginda Nabi SAW bersama Allah setiap saat, kita sudah angkat takbir baru ingat Allah. Jadi Isra dulu, Al-Langgar, Al-Fajar, Al-Jafar, baru mengerjakan Mi'raj. Allahu Akbar. Apa itu Mi'raj kita? As-salatu mi'rajul mukminin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Jadi diperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis, singgah ke beberapa tempat, ke Madinah, Hadramut, sampai ke tempat di mana baginda Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, dan beliau selalu mengambil berkah sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Sholatnya bagaimana? Wallahu alam. Karena pekerjaan sholat yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW yang melakukan rukuk sujud itu sesudah beliau turun dari Isra Mi'raj, dan itu dimulai di waktu asar. Dan baginda Nabi Muhammad SAW sembahyang bersama 70.000 Nabi sebelum beliau di Mi'rajkan di Baitul Maqdis. Kemudian disambut di langit pertama oleh Nabi Ismail alaihissalam. Langit pertama baru Nabi Adam, terus sampai ke Lauhul Mahfuz. 7 lapis langit dilewati oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, dan ketika ingin memasuki hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril undur diri. Ini menandakan bahwasanya malaikat Jibril tidak sanggup membawa perintah Allah tersebut kepada baginda Nabi, sehingga Nabi sendiri diundang ke langit mengambil perintah tersebut, tapi bukan mendatangi Allah. Beliau mengambil perintah yang diletakkan di Lauhul Mahfuz tersebut untuk dibawa kepada kita umatnya. Kenapa? Karena tidak sanggupnya Sayyidina Jibril. Kata beliau, seandainya selangkah saja lagi ulun umpat saya ikut dengan engkau wahai Nabi, maka habis badanku terbakar.
ada yang sanggup mengambil perintah itu selain Rasulullah. Sesampai di bumi, saking beratnya perintah ini, banyak umatnya yang meninggalkan pekerjaan ini. Bukan menganggap itu hal biasa, tapi tidak sanggup mengerjakannya. Sehingga seperti seolah-olah sholat itu pekerjaan biasa. Padahal itu adalah kehormatan yang sangat tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya. Bahkan orang yang meninggalkannya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man tarakas shalah fahuwa minal kafirin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia tergolong orang yang kafir. Na'udzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga, dipelihara Allah. Termasuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, istiqamah dalam mengerjakan sembahyang. Dari sembahyang yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat berat, sangat besar, bahkan yang utama dan yang pertama nanti dihisab adalah pekerjaan sembahyang kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Barak, Nabi SAW bersabda, awal ma yuhasabu 'alal 'abd, awal yang dihitung atas seorang hamba nanti di akhirat, as-shalah, itu adalah sembahyang. Fa in kana tamman sholatuhu, jikalau sembahyangnya itu sempurna, kubilat a'maluhu kullu, Allah terima seluruh amal ibadahnya. Amal ibadah apapun yang kita kerjakan, semua kebaikan yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, apabila dia mengerjakan sholat, Allah terima. Wa in kana naqisan, dan apabila kurang, wallahu a'lam kurangnya itu sedikit atau banyak, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, faruddat a'maluhu kulluhu, Allah tolak seluruh amal ibadahnya. Bagaimana kita mau beramal kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah? Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima Allah dengan berkat berkumpulnya kita takut meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita umatnya melalui sahabat beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang kalian sebagaimana kalian melihat keadaan aku sembahyang. Kemudian perintah ini disampaikan sahabat kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada ulama, ulama menyampaikan kepada guru-guru kita. Bagi yang berguru, kalau tidak berguru, mereka di mana tahu sholat. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu diutus tidak hanya untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana sabda beliau, wa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu, hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akan tetapi ada hadis lain yang berbunyi yang kata beliau, wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan aku ini diutus untuk menjadi seorang guru, untuk mengajarkan ilmu agama. Sehingga bisa kita lihat, kalau ada orang yang mau belajar ilmu agama, berarti dia adalah muridnya Rasulullah. Bila dia menjadi muridnya Rasulullah, maka orang itu akan dibaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lagi yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam,
supaya kalau tegang ya apa ini. Masa-masa belum tegang nanti. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa orang yuridillah, yang menghendaki oleh Allah akan orang tersebut. Yuridillah arada yuridu iradatan, iradah Allah menghendaki orang untuk menjadi orang yang baik, bihi khairan, dengannya kebaikan yang banyak, tidak ada celah atau jeleknya lagi orang tersebut. Yufaqihu fiddin, orang itu difahamkan ilmu agama. Jadi kalau orang yang hendak Allah Ta'ala menjadikan orang itu baik, orang itu bisa dilihat dari cirinya orang itu belajar ilmu agama. Kalau dia tidak ada hatinya sedikit pun untuk mempelajari agama, walaupun alif ba ta, ngapain belajar sehingga tidak bisa mengaji? Itu ciri-ciri orang memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik. Jadi untuk menjadi baik itu mesti kita lihat apa-apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada masalah acara-acara yang dirayakan, untuk acara apapun itu mesti kita baca diawali dengan maulid. Ini bagi orang-orang yang diberi paham kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskan kepada kita umatnya untuk ikut menjadi mulia. Setiap orang yang merayakan kemuliaan orang-orang yang dimuliakan Allah, tidaklah orang itu dimuliakan Allah Ta'ala kecuali sudah menjadi mulia. Sudah dimuliakan Allah, baru mereka bisa memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hasan Ibni Bunan radhiyallahu anhu, yang kata beliau, la yu'adzim abdaral awliya, tidaklah orang itu bisa memuliakan kadar kemuliaan seorang yang dikasihi Allah, illa azimal qadri indallah, kecuali orang itu sudah dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah kita yang hadir di sini, kalau tidaklah Allah muliakan, tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Dan mudah-mudahan kita benar-benar orang yang dimuliakan Allah. Amin. Karena tidaklah orang itu bisa memuliakan orang yang dimuliakan Allah kecuali orang itu sudah dimuliakan Allah. Masya Allah, la quwwata illa billahil azim. Dari perkataan beliau ini bisa kita ambil sumber dari ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, yang bunyinya wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim, dan barang siapa yu'azzim, mengagungkan, memuliakan apa-apa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairun lahu, maka dia sabit baginya, khairun, mendapat kebaikan yang banyak, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Tidak perlu kita mendapat kebaikan, kemuliaan di sisi makhluk, yang penting di sisi Allah mulia. Dan mudah-mudahan itu terlimpah kepada kita yang hadir, terlimpah kepada keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita di sini. Karena orang-orang yang membesarkan, orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberi kemuliaan. Kalau sudah orang itu mulia, maka orang itu diberi nikmat, diberi rahmat, diberi Allah SWT apa-apa yang
menjadi kesenangan buat dirinya. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kita adakan acara maulid. Maulid baginda Nabi Muhammad SAW di langgar yang mulia ini. Akan tetapi sayangnya, sungguh sayang, kita jarang mengadakan maulid di rumah-rumah kita. Ada riwayat cerita dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau itu seorang maha guru. Jadi para habaib di zaman beliau itu semua datang ke Kuitang. Ini menurut guru ulun pernah bercerita bahwa guru-guru para habaib yang ada di Jakarta itu sowan atau berkumpulnya di tempat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, yang kata orang dikenal Habib Kuitang. Anaknya Habib Abdurrahman yang bermakam di Cikini, yang mau dibongkar kuburnya, beliau itu keluar 19 mata air karena mau dibikin jalan. Oh, ya, jalan tembus ya. Tapi tidak jadi. Kenapa? Takut banjir Jakarta, karena tidak berhenti. Sesudah dibikinkan jalan meliung jerong banjir itu, jalan di samping baru berhenti tanpa disumbat airnya. Pernah berkumpul lalu ditanyakan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, sudah kalian ini acara maulid akbar di Kuitang? Ditanya oleh beliau satu persatu daripada para habaib yang menjadi murid-murid beliau yang berkumpul di saat itu. Kata beliau, sudahkah kalian mengadakan maulid di tempat-tempat kalian? Kita membicarakan maulid jadinya. Tadi surah Mi'raj sudah sedikit. Sudahkah kalian mengadakan maulid di tempat-tempat kalian? Diacarakan maulid di tempat-tempat kalian? Lalu mereka menjawab, sudah ya Habibana. Terus, sudahkah kalian mengadakan maulid di rumah-rumah kalian? Mereka diam. Sudahkah kalian mengadakan maulid di rumah-rumah kalian? Tidakkah kalian ingin rumah-rumah kalian didatangi oleh baginda Rasul? Rumah-rumah yang dibacakan maulid di dalamnya, maka rumah itu akan dipijak oleh baginda Nabi SAW. Kaki baginda Nabi akan masuk ke dalam rumah tersebut. Bahkan ini pernah terjadi, seorang yang tidak percaya dengan kehadiran baginda Rasul SAW, kemudian ketika asyarakat ditabur tepung dari pintu sampai ke mihrab, kemudian dikasih tempat, disisihkan supaya orang tidak menginjak tepung tersebut. Ternyata terlihat tapak kaki di situ yang menandakan bahwasanya beliau hadir. Sampai tidak percaya, sangat grogi. Kenapa? Karena setiap kita maulid itu ketika mahalul qiyam kita menyebut ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba kita resapi waktu menyebut ya Nabi salam. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW datang ke tempat kita, hadir di hadapan kita, beliau pasti akan menjawab salam kita. Salam wa alaika salam atau alaikumussalam ya auladi.
Bayangkan Habib, Allahumma salli ala Muhammad, Habib Muhammad Fitrah bin Hud al-Idrus Habib Madu. Jangan bermadu dengan Habib tadi ya. Anda kata Bapak. Bayangkan ketika kita asyarakal itu pejamkan mata, karena itu tidak perlu dihafal kalimat itu. Di dalam teksnya kita sudah menyebut setiap saat ketika kita menyebut tahiyat di dalam sembahyang kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan bahwasanya beliau itu hadir, tidak membayangkan bayangkan dengan suaranya menyebut atau menjawab salam kita. Bayangkan bahwasanya beliau itu ada bersama kita walaupun kita tidak pernah melihat beliau. Bagaimana membayangkannya? Bayangkan wajah orang tua kita. Bayangkan wajah guru-guru kita. Apabila kita bisa melihat wajah-wajah mereka, maka Rasulullah ada bersama mereka. Bila kita bisa membayangkan wajah guru-guru kita, maka baginda Nabi Muhammad SAW hadir bersama mereka. Bayangkan orang-orang yang kita kasihi, agar mereka mendapat rahmat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kita ingat dengan Rasulullah, apapun pekerjaan kita itu penuh dengan rahmat Allah. Bila kita lupa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sekalipun kita membaca Quran 30 juz, bacaan kita itu hilang rahmat. Bacaan kita itu tidak dipenuhi dengan rahmat, karena hati kita ghaflah. Jangan baca Quran, sembahyang aja kita dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita lupa dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa lupa dengan Nabi? Berarti lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, yang adalah mereka itu di dalam sembahyangnya hal keadaan lupa sembahyang lupa, apalagi mengaji. Sembahyang yang wajib itu lupa, celaka. Bagaimana kalau kita mengadakan yang sunnah-sunnah? Jadi mudah-mudahan kita tidak sedikit banyak diingatkan oleh Allah akan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya guru? Hadir majelis. Kalau tidak bisa seminggu sekali ujar guru, 2 minggu sekali. Tidak bisa 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu kalau tidak bisa 1 kali seminggu, 2 kali seminggu. Kenapa? Supaya kita sering ketemu dengan baginda Rasul. Yakin setiap kita majlis, kita ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak ketemu, bagaimana kita menyebut? Kita menyebut salam kepada beliau setiap saat. Kita menyebut salam kepada beliau. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bidzalika yasul khatmu kama yahsunu taqdim. Fa alaihi afdalus salati wat taslim. Afdalus salati wat taslim. Afdal salam dan salawat dan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita bayangkan kehadiran beliau ketika menyebut salam tersebut. Kenapa? Kalau tidak menghadirkan beliau, siapa yang jawab salam kita? Siapa yang jawab salam kita? Kita menyebut assalamualaikum, kaf lil khitab. Engkau itu tujuannya kepada, kafnya ka itu kepada Rasulullah. Salam kepada engkau wahai baginda Nabi. Assalamualaikum, salam kepada engkau wahai baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.
ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Akan dijawab oleh beliau, kata guru ulun jawabannya, wa alaika salam ya auladi. Dan keselamatan atas engkau wahai anakku, kata beliau. Itu kalau hatinya hadir, maka akan diakui Nabi sebagai anaknya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu semua anak baginda Rasul. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyu awla bil mu'minin. Nabi itu lebih utama dari seluruh orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu semua ibu daripada seorang, dan ibu daripada orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu anaknya Nabi. Siapa yang berkata? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan, kalau mau menangkis, tangkisnya dari Allah. Tuhan yang mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu anak Nabi. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah dengan salam, wa alaika salam ya auladi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi. Pejamkan mata, bayangkan orang tua kita hadir bersama kita. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina وَخَذَفَ بَدْرُ التَّمَامِ مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا فِي الْعِرَاقِ وَشَامِ. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disabdakan Nabi, yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi beliau, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadihi. Hambaku, kata Allah, belum lagi engkau dikatakan itu bersyukur kepada diriku apabila tidak berterima kasih yang aku lalukan seluruh nikmat-nikmatku di atas kedua tangannya. Lalu nikmat-nikmat yang ada di atas kedua tangan baginda Rasul itu dibagikan kepada seluruh alam, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW itu diberi titel rahmatan lil alamin.
Beliaulah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat itu tidak tercurah kepada kita. Jadi rumah-rumah yang dimasuki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang disuruhkan oleh guru yang maha guru, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Guitan, sudahkah kalian mengadakan maulid di rumah-rumah kalian? Mereka semua diam. Undang Rasulullah SAW ke rumah-rumah kalian. Datangkan Rasulullah, pijakkan kakinya ke dalam rumah kalian, agar rumah kalian itu penuh dengan rahmat. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruj. Setiap rumah, kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, yang engkau diami wahai Rasulullah, laysa muhtajan ila suruj, tidak lagi berhajat kepada lampu zahir, karena lampu batin menerangi rumah tersebut. Bahkan bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, ini belum dapat dari kitab Maulid riwayat dari Habaib dari Pasuruan, bangsa Sigap, yang membuat dalil Maulid Nabi SAW, yang kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, la yarfa'ullahu lil muslimin salih, la yarfa'ullah, sungguh menegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lil muslimin salih, bagi seorang muslim yang saleh, mi'atin an baitihi wa jiranihil bala, radius sebuah rumah sampai radius 1 sampai 100 buah rumah dari rumah seorang yang soleh tersebut dijauhkan Allah akan bala. Orang soleh yang mana yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Orang soleh yang bila diundang ke rumahnya, ya Nabi salam alaika, datang dia ke rumah tersebut. Jangan sampai mengadakan maulid lagi duitnya kada jelas. Mau undang orang banyak untuk maulid, kebakaran rumahnya. Kenapa jadi bala? Duitnya kada bagus, duitnya kada bersih, duitnya kada halal. Hendaklah duitnya itu yang baik, yang berkah, yang bermanfaat, sehingga maulid itu sesuai dengan keadaannya. Jadi berhati-hati juga kita mengundang orang, jangan sampai duitnya duit hasil kasar, hasil rampas, atau duitnya duit riba. Kasihan orang yang dimakani, rusak perutnya, rusak badannya gara-gara dimakani duit yang kurang bagus. Mudah-mudahan duit kita di sini yang ada berataan duitnya halal, duitnya berkah, duitnya buyur-buyur, duit yang datang dari jalan yang bersih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatan aja orang yang menyumbang duitnya banyak, berarti duitnya itu duit insyaallah duit halal. Karena yang berani mengeluarkan banyak itu duitnya, sebagaimana usul menyebutkan bahwasanya orang yang punya duit banyak disumbangkan ke duit yang dipakai ibadah, itu duitnya duit halal kebanyakannya. Abil mal an yukhrajal amnu haitsu dakhal. Sumber harta itu an yukhrajal amnu, usul fikihnya, an yukhrajal amnu,
mudah dia keluar dengan aman dan selamat. Haitsu dakhal, dari mana jalan masuknya? Kalau jalan masuknya dari jalan yang haram, maka dia tidak mau masuk ke tempat, atau seandainya masuk juga ke tempat ibadah seperti ini ibadah yang paling dimuliakan Allah. Membaca sirah Nabi, membaca selawat, membaca Quran, kemudian dihadiahkan kepada orang tua kita. Duitnya ada mau yang ada bagus, pasti yang bagus, ditasheh oleh Allah Subhanahu wa taala. An yukhrijal amnu haitsu dakhal, dari mana jalan masuknya? Kalau jalan masuknya dari jalan halal, dia mudah masuk dan keluar lewat jalan halal. Sumbang ke masjid, sumbang ke langgar, sumbangkan ke majelis, hadiahkan kepada orang yang dihormatinya, disedekahkannya kepada fakir miskin, banyak duitnya. Tapi kalau dia datang atau masuk duit tersebut dari jalan yang haram, maka dibawai dugem laju. Ini coba aja lihat jati orang pengusaha yang kalau ingat sembahyang tuh bawain naik ke Kaltim sana. Kaltim kan diskotek, boy, habis 10 juta, 20 juta, 50 juta, udah biasa aja. Coba duitnya halal, sayang ke. Coba pian mintai sumbangan pakai acara Isra Mi'raj di Langgar, paling 100.000 jurungnya, hituin lo pikir 500 bang, bisa juga, cuma kebanyakan. Urusan ibadah karena mau dia masuk. Kalau masuk karena mau banyak, sedikit aja. Dan itu pun tertinggal di luar bisa. Ada beranjakan. Karena tidak sesuai dengan keadaannya. Yusuf abil mal an yukhrijal amnu haitsu dakhal. Nah, di sini kita bisa menilai duit orang-orang yang bagus, orang yang tidak bagus, yang tidak akhir tahun dia mengeluarkan zakat berapa? Tahun kemudian pasti bertambah kalau dia banyak. Tahun belakangnya ini suki tapi tidak kelihatan mengeluarkan zakat, dia tidak ada bangkrut. Atau duitnya sudah duit lanjuran. Larut ini gara-gara Habib minta sejam setengah, sudah sejam seberapa Habib. Diberkat maulid Nabi SAW, mudah-mudahan ada yang kita petik ini malam. Mudah-mudahan ada yang kita bisa bawa pulang, kita ambil dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita bisa memuliakan baginda Rasulullah SAW, karena tidak ada amal yang lebih hebat daripada maulid Nabi SAW. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kada disukai orang yang kada suka apa? Dasar orang yang memang dipilih Allah kada suka. Mudah-mudahan orang yang disukai Allah, kita ini termasuk di dalamnya. Jadi malaikat-malaikat itu hadir di tempat dibacakan maulid Nabi SAW, dan orang-orang yang dicintai Allah pun hadir di tempat ini. Bahkan binatang aja kalau dia paham hadir. Ujar Habib Ali sahibul maulid apa? Wa kullu dabbah li Quraisyin ataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Setiap dabbah tunggangan orang Quraisy di Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, mereka berkata-kata dengan fasih, mengibaratkan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mu'linatan bikamalil bisyarah, sempurna mengkhabarkan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini binatang. Jadi ada orang yang ada ketujuan maulid, jadi guru-guru pada binatang, payah aja pada binatang. Binatang aja senang ketujuh dengan maulid. Ada manusia yang tidak ketujuh dengan maulid. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dicintakan Allah dengan Rasulullah. Untuk mengenal Allah,
mesti kita melalui Rasulullah. Kalau tidak senang dengan Rasulullah, bagaimana mau ma'rifah kepada Allah? Karena semua amal ibadah itu dilewatkan Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kita baca-baca ini itu awalnya ya, membuka aja, nanti akan dibukakan yang lebih dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa membukakan. Seperti orang yang berbicara di depan ini tidak bisa membuka hati kecuali Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, ditambahkan cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Aful maaf, minta halal, minta reda apabila ada salah khilaf dalam menyampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas, mohon kiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, telah kita ikuti ceramah hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi akan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tentunya di sisa-sisa umur kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan tadi. Sekali lagi kami atas nama panitia, pengurus Langgar Al-Jafar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita ikuti dahulu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman Bahasim. Kepada beliau kami persilakan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الذي معي قليل مزيدا يا ربنا الحمد لله بك وعند مستاني الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وهي من يغفر الإيمان. ربنا أنفسنا وهي لم تغفر لنا وهنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحانه وتعالى والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا بارك لنا سيدنا ربي Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Langgar Al-Jafar. Sekali lagi kami atas nama pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para habaib yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.